Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa alim maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh rusuh taubatan nasuh bihaqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain. Khasaila jamil ulamil amilin wa syuhada was salihin wal a'immati rasyidin wal fuqaha fiddin wa jami' ahli tafsir muhaditsin musannifil kutub allati ta'alamna wa lam nabiha syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Halaman 4 awal surah itu ya, surah Baqarah itu. Monggo. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Suratul Baqarati, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini sapi. Jadi salah terjemahan dulu di cetakan Quran Depak gitu, terjemahannya sapi betina, ya, bukan. Jadi tak marbuto di sini bukan menunjukkan muannas, tapi ya tak jenis. Jadi jenisnya artinya seekor sapi atau jenis sapi, gitu. Baqarah itu. Jadi kenapa? Karena di dalam cerita surah Al-Baqarah ini, karena memang ada cerita yang menarik namanya Al-Baqarah. Ada satu ekor sapi, dan sapi itu bukan sapi betina, ya. Ada seorang anak soleh dapat warisan sapi itu. Nanti ada di belakang ceritanya ini. Jadi diambil nama surah ini, ya, dengan sebutan sapi itu. Seperti kalimat dalam apa? Dalam surah An-Naml, ya, wa qalatim namlatu, dan berkata namlah. Sehingga karena lihat dari tamar butonya, jadi ratu semut. Padahal bukan pimpinan semut, ya, pimpinan. Nah, itu kan nggak tahu jenis kelamin semut laki atau perempuan. Nah, maksudnya jenis semut. Jadi namlah itu tamar buto itu ya jenis semut, gitu. Nah, sehingga alhamdulillah pas saya lihat terjemahan yang sekarang ini, ya mungkin ada ulama yang mengoreksi, ternyata alhamdulillah judulnya itu sapi doang, nggak ada betinanya, ya, surah sapi. Jadi Al-Baqarah artinya sapi. Madinatun au makiyatun.
Ada pendapat ulama surah Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Jadi surah Madaniyah, surah jenis Madinah. Dinamakan surah Madani karena turunnya setelah Nabi hijrah. Gitu. Setelah Nabi hijrah, ya, surah apapun di sana itu namanya surah Madani. Sebelum Nabi hijrah itu namanya surah Makkiyah. Ya. Makkiyatun. Itu. Ciri-cirinya kalau surah Madani itu sudah perintah sholat, perintah puasa, udah. Sebab kalau surah Makkiyah, ya, itu belum ada perintah, cuman beriman kepada Allah, taat, itu aja udah. Ya, itu yang mencirikan. Jadi kalau kita lihat kalau kita lagi baca Quran, ada lihat misalnya surah Makkiyah, Madaniyah, tuh, kayak Qul ya ayyuhal kafirun itu Makkiyah itu, ya, surah Al-Kafirun Makkiyatun, itu pasti ada tulisan itu di atas tuh Makkiyatun. Kalau kita mau perhatiin, ya, surah Makkiyatun. Nah, ayatnya wasab'un wa thamuna ayatan. Ayatnya jumlahnya 287 ayat. 287 ayat. Wa kalimatuha, kalimatnya itu 3.000 wa mi'atin, 3.100. Kalau dihitung kalimat, apa itu kalimat? Kayak zalika alkitabu la roiba fihi. Nah itu kalau dihitung semua tuh surah Al-Baqarah, kalau dihitung kalimatnya itu semuanya ada 3.100 kalimat. Kalau dihitung hurufnya, alif lam mim zalika, alif lam mim 3, zalika itu 4, za alif lam kaf, berapa ada? 7. Alkitabu alif lam ka ta alif lagi ba lagi, apa tuh? Wah, udah kalau dihitung itu kita mah nggak sempet ngitung-ngitung gituan. Terima rapi aja. Nah dulu, ya, yang ngitung itu Syekh Muhammad Al-Khumasi atau Al-Khimsoni, saya lupa itu, ya, di zaman Khalifah Maimun. Itu ada tim yang ngitung huruf Al-Quran, huruf alifnya ada berapa, pakai gandum ngitungnya dulu. Dulu nggak ada komputer, ya, nggak ada program Excel ngitung set nggak ada. Jadi hitung pakai gandum atu-atu. 4 bulan dia ngitung Al-Quran itu. Ada timnya, ada yang tugasin ngumpulin huruf alifnya, berapa huruf alifnya, ba-nya berapa, itu Al-Quran itu. Teliti. Jadi nggak ada penambahan, jangankan, ya, satu kalimat, satu huruf aja tambah ketahuan. Nah hurufnya kalau dihitung, wa hurufuha khamsun wa isruna alfan wa khamsumiatin. Kalau dihitung hurufnya 25.500 huruf. 25.500 huruf. Ya. Itu. Makanya ada yang hitung hurufnya semua Al-Quran itu ada 347.740 huruf. Jadi 374.000, ya, 340 huruf. Banyak dah. Tinggal terima rapi doang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas tafsirnya kemarin waktu di Al-Fatihah. Alif lam mim. Alif disebutin hurufnya. Alif berarti ada fa-nya. Ya, jangan alama, jangan baca begitu. Ya.
Alif lam, lamnya 6 ketukan. Alif lam. Lamnya kan ada huruf mim mati, ketemu dengan mim, jadi idgham 2 ketukan. Alif lam mim. Itu bacanya. Bayangin, huruf aja bisa jadi seolah kayak ada kalimatnya. Ini belum ada, makanya jadi perhatian. Alif lam mim. Orang Arab sendiri apa itu artinya itu? Gak ada yang ngerti. Tapi alif disusun, ya apa namanya? Kalimat huruf hijaiyah disusun menjadi nada, menjadi apa kalimat. Walaupun nggak ada artinya, walaupun nggak tahu artinya, tapi apa ini? Menjadi perhatian. Kaf ha ya ain shad. Apa ini? Itu namanya mafatihus suwar, pembuka surah. Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, wa jama'atun, dan kelompok ulama, alif lam mim itu wasairu hurufil hijai, dan seluruh huruf-huruf hijai fi awali suwari, pada awal-awal surah itu minal mutasyabihi, dari termasuk ayat mutasyabihat. Artinya ayat mutasyabihat itu ayat yang yang nggak bisa difahamin kecuali yang pembicaranya sendiri. Jadi hanya Allah yang tahu. Adapun orang menafsirkan ya kira-kira doang, gitu. Hakikatnya Allah doang yang tahu. Itu mutasyabihat itu. Masih syibih itu masih gamang lah, masih rancu. Itu ayat mutasyabihat itu. Ya. Ini cara bacanya ada alif lam mim, terus di surah Al Imran tuh alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kalau mau disambung lain lagi cara bacanya. Kalau di surah Al Imran tuh alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau baca pisah ya alif lam mim Allahu la, gitu. Nah itulah hebatnya Al-Quran. Dari alif lam mim aja kita udah keder bacanya bagaimana ini. Jadi kalau kata Kiai Said Agil Sirot, ya waktu ceramah di Al-Burdah waktu itu, makanya kalau ngaji Al-Quran itu harus pakai guru, nggak boleh nggak pakai guru, ya. Makanya ada ulama, ya, bikin harokat. Saya Abu Aswad Ad-Dawali itu pertama-tamanya ulama yang bikin harokat. Sebab dulu Al-Quran nggak pakai harokat. Coba kalau misalnya Al-Quran nggak pakai harokat sampai sekarang bagaimana? Repot kita bacanya. Mana alif lam mim, mana alam taro. Kan sama. Di surah Al-Fil tuh alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nanti bacanya alif lam mim taro kaifa. Karena kan nggak ada harokatnya. Hampir mirip dengan alif lam mim. Pas giliran Al-Baqarah alam zalikal kitabu, tiba-tiba alam. Oh, nggak ada harokatnya tuh. Ya untung ada harokat. Jadi kita, nah itulah pentingnya ngaji, harus ada gurunya gitu. Baik. Jadi huruf-huruf awal hijaiyah kalau Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ya ada yang satu huruf kayak Qaf, ya, apalagi Shad, Nun, ya, ada dua huruf Toha, Yasin, apalagi Ha, Mim, ada yang tiga huruf. Hah? Seperti apa tiga huruf itu? Alif lam mim itu kan tiga huruf itu, ya. Ada yang 4 huruf. Apa yang 4 huruf itu? Banyak lah, semuanya. Yang paling banyak itu ya
5 huruf ya, ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain shad gitu. Nah, itu semuanya itu minal mutasyabihi. Yang mana al mutasyabih itu alladzi infaradallahu bi ilmihi, yang mana Allah sendiri dengan ilmunya. Jadi yang tahu ya Allah sendiri. Makanya banyak tafsir ya menafsirkan alif lam mim ini apa tulisannya? Allahu a'lam bi muradihi. Itu kebanyakan gitu tafsirnya, alif lam mim atau ha mim itu alif ya, Allahu a'lam bimuradihi. Itu yang paling tepat udah. Jangan alif berarti 1, lam artinya 40, mim artinya 60, berarti 600. Wah, apa-apaan itu. Oh, alif lam. Ya, alif itu artinya Allah, lam itu artinya latif, mim majid, yaitu kan singkatan. Tapi yang paling bagus itu Allahu a'lam. Ada lagi alif lam mim itu Allah, lamnya Jibril, diambil di akhirnya Jibril, lam, mimnya Muhammad, apa-apa lah gitu. Berarti Allah ngirimin melalui Jibril ke Nabi Muhammad, makanya alif lam mim. Ya, etama, ya, KPK aja, tergantung kita mengartiin KPK apa ya, KPK apa artinya apa? Komisi Pemberantas Korupsi, boleh, ya. KPK apa lagi? Ya, kelompok perjaka apa? Apa lagi? PKI misalnya. Ya, Partai Komunis Indonesia. Ada lagi PKI, ya, pengusaha kopi Indonesia. Ya terserah. Namanya singkatan, terserah ngartiin. Nah, jadi ulama banyak yang ngartiin alif lam mim. Tapi semuanya itu yang paling bagus apa tafsirnya? Allahu a'lam bimuradihi. Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Itu. Makanya di sini infaradallahu bi ilmihi. Wahia, dan alif lam mim itu sirrul Qur'ani, rahasia Quran. Jadi Al-Quran itu punya rahasia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, nanti Al-Quran ngasih rahasianya ke kita. Kalau kita belum bersahabat, nggak bakalan mungkin. Nih, makanya kalau kita tuh harus rajin-rajin lihat Al-Quran, baca Al-Quran. Pertama lihat aja dulu. Sering-sering lihat Al-Quran, baca. Ya kayak kita aja sama orang nih. Karena sering lihat, sering ketemu, lama-lama negor. Pas lama-lama negor, ya ngobrol. Keseringan ngobrol, apa? Curhat. Kalau keseringan curhat, bongkar rahasia. Nah, begitupun Al-Quran. Kalau kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, nanti Al-Quran kasih rahasia. Sampean lagi butuh duit yo. Wah, kok ngerti? Sudah baca saja aku yang ini. Minta kepada Tuhan dengan menggunakan ayat ini. Teman kamu lagi sakit ya? Lah kok ngertos? Ya, baca aja ayat ini, usap kepalanya. Wow, itu Al-Quran nanti ngasih ilmu, ngasih rahasianya. Kalau sudah akrab, ini belum akrab udah sosok, ya. Nah itu Al-Quran tuh. Jadi Al-Quran itu penuh rahasia. Rahasianya itu hanya terungkap buat teman sejati, teman akrab. Ya, jadi kita harus akrab sama Al-Quran. Ya, Masya Allah ya, saya pernah datang ke satu tempat, pengajiannya ternyata baca Yasinnya sudah hampir 15 tahun yang lalu pembacaan Yasin. Jadi ngaji Yasinan, saya lihat jamaahnya hafal. Baca Yasin cepet hafal. Tapi pas megang Yasin baca kebalik. Jago, nggak taunya karena hafal, nggak ngerti mah Al-Quran. Ya mau sehafal apapun kalau kagak ngerti Al-Quran ya kagak ada rahasianya. Orang baca kebalik megangnya. Ya, bertahun-tahun ngaji Yasin, itu Yasin aja.
Ya nggak apa-apa juga sih daripada kagak ngaji. Ya cuma kan kebangetan 15 tahun. Hah? Coba kalau dia ngaji dari Iqra dulu. Hah? Bukan Yasin doang yang dia bisa. Yang dia hafal, bisa Al-Quran. Nah, jadi wahiyya sirrul Quran. Jadi fanahnu nu'minu bidhahiriha. Kami hanya beriman dengan yang zahirnya saja. Wa nufawwidu al-ilma fiha ilallahi ta'ala. Wa nufawwidu, dan kami serahkan al-ilma, akan ilmu, fiha, di dalam rahasia itu, rahasia Quran itu, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah yang tahu, dia udah rahasia itu biarkan Allah sendiri yang. Makanya ada hizib kayak hizib Bahar, hizibnya Syekh ya Abi Hasan As-Sadali, ya, hizib apalagi hizib Nasor. Itu kadang-kadang banyak menggunakan mafatihus suwar, ya, awailus suwar, pembuka-pembuka surah, ya Hamim, ya Hamim, Hamim, berapa kali diulang-ulang itu, ya, karena ada rahasianya. Wa faidatu dzikriha, dan faidah menyebutkan ini, tolabul imani biha, hanya mencari, ya, tuntutan beriman kepada Al-Quran atau surah Mafatihus Suwar ini. Ya, hanya cukup diimani saja. Itu pun dari Allah. Dari alif lam mim saja nggak ada orang yang bisa merangkai kata itu. Coba kita bikin dari huruf lain, misalnya apa? Ro, sod, mim. Ro, som, mim. Ya kagak enak juga. Silakan huruf hijaiyah apa lagi? Yang belum ada di Al-Quran, coba bikin. Tiga huruf, ayo apa? Huruf apa? Dal, misalnya apa lagi? Sin sama to. Da, sing, to. Ya kagak enak. Apaan itu? Duh, dari situ aja kita nyerah bikin. Kalau alif lam kan enak. Alif lam mim. Enak. Dan alifnya pun nggak bisa panjang. Alif nggak bisa. Cukup alif lam. Kalau lam bisa panjang. Tuh, udahlah percaya aja mah itu, kalau itu adalah dari Allah. Ya, jadi faedah penyebutan di sini hanya tolabul imani biha. Wallahu ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala itu ikhtassa bi ilmin, mengkhususkan dengan ilmu, la taqdiru alaihi uqulul anbiya'i, yang tidak dimampui oleh akalnya para nabi. Jadi Allah punya ilmu, yang mana ilmu Allah ini para nabi nggak mampu. Jadi banyak daripada Al-Quran atau kitab-kitab yang Allah turunkan, nabi sendiri nggak bisa menafsirkannya. Jadi nggak semua Al-Quran ini nabi tafsirkan. Ya, kenapa? Karena ada ilmu yang nabi nggak ketahui, ilmu Allah yang nabi nggak ketahui. Contoh kayak Asmaul Husna aja, yang orang banyak ketahui hanya 99 yang ada di Al-Quran. Itu yang dilihat Al-Quran. Yang Nabi ajarkan, yang Nabi tahu ada 1000, yang namanya jausan. Nabi ajarin ke Sayyidina Ali 1000, itu yang Nabi tahu. Makanya dalam doa Asmaul Husna, Allahumma inna nas'aluka biismika alladzi samaita bihi nafsak. Ya Allah, aku mohon dengan nama Asmaul Husna yang kau kasih nama sendiri dan hanya kamu sendiri yang tahu. Oh, itu doa, ya, Asmaul Husna. Jadi ada nama yang hanya malaikat tahu, ya, Nabi nggak tahu. Ada nama Asmaul Husna yang hanya Allah tahu, malaikat nggak tahu, Nabi juga nggak tahu. Banyak nama Allah itu. Gitu. Nah, jadi di sini hanya pengertian Allah mengkhususkan satu ilmu yang mana tidak bisa dimampui oleh, ya, akalnya para anbiya. Wal anbiya, dan para nabi juga ikhtasau, ya,
Dikhususkan bi ilmin dengan ilmu la taqdiru alaihi uqulul ulama, yang tidak bisa dimampui oleh akalnya para ulama. Jadi ada ulama yang nggak bisa memahami ilmu Nabi. Kenapa Nabi begini? Kenapa Nabi sabdanya begini? Nggak ada yang tahu juga ulama. Jadi ada ilmu yang nggak bisa dimampui oleh ulama. Wal ulama ikhtasau bi ilmin, dan ulama juga Allah khususkan atau mereka itu diberikan kekhususan bi ilmin dengan ilmu la takdiru alaihi uqulul ammati, yang tidak dimampui oleh akal para orang-orang awam. Banyak ulama yang kita kagak ngerti. Contoh Gus Dur ngomong apa, banyak orang yang kagak terima sama omongan Gus Dur. Ya, jadi omongan ulama nggak semuanya muridnya orang awam bisa ngerti. Ya, saya ngomong nahu, ya jamaah tidur ngantuk. Apa ini? Ya, fi'il maf'ul, ya mubtada khobar. Kagak ngerti. Ya, jadi ada ilmu yang tidak dipahami oleh orang awam. Orang awam taunya ya terima rapi deh, terjemahannya apa? Suruh gimana? Gitu. Jadi harus kita akui, apalagi nggak mesti semua tahu gitu. Makanya diucapkan sekali lagi, paling jujur tafsir itu kalau nyebut alif lam mim, sejujur-jujurnya tafsir ialah mengatakan Allahu a'lam. Allah Maha tahu bi muradihi, dengan maksud daripada ayat ini. Gitu. Wa qala Abu Bakrin, dan berkata Abu Bakar, ini murid senior Nabi ini, ya. Abu Bakar sahabat kan murid-murid Nabi semua, karena dapat ilmu dari Nabi. Apa kata beliau? Fi kulli kitabin sirrun, pada setiap kitab itu ada rahasianya. Wasirullahi fil Qur'ani, dan rahasia Allah yang di dalam Al-Quran itu awailus suwari, di awal-awal surah, kayak alif lam mim ro, ya, ha mim atau yang lainnya, itu rahasia Allah dari situ. Jadi setiap kitab itu ada rahasianya, dan rahasia Allah ada pada Al-Quran, dan rahasia Allah yang di dalam Al-Quran itu ada pada awal-awal surah. Jadi cukup kita imanin saja. Itu Nun, kata orang Cirebon, ya wis. Nun apa bahasa Jawa Indonesianya? Hah? Ya, Nun. Hah? Iya kan? Nun, ya wis. Nun. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalika itu alkitabu, alkitab maksudnya Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal kitabnya ini kita lagi baca alif lam mim, dzalikal kitabu, itu kitab. Dzalika itu kata tunjuk jauh. Mestinya alif lam mim hadzal kitab, ini kitab. Karena kan ada pada kita. Kenapa kata tunjuk jauh? Itu tujuannya untuk ta'zim gitu. Jadi ta'zim itu penghormatan. Kayak nih, misalnya saya nyari kacamata. Kacamata saya mana? Lihat nggak kacamata saya? Saya taruh di sini. Kalau pakai ini kurang sopan. Nih kurang sopan. Tapi kalau pakai kata jauh itu, padahal kan dekat, tapi bilangnya apa? Itu Pak. Itu sopan, penghormatan namanya. Coba kalau nih, karena emang dekat. Nah, begitupun Al-Quran. Karena Al-Quran itu mulia, maka pakai bahasa seolah-olah kayak jauh. Dzalikal kitabu la raiba fih, itu kitab. Gitu. Padahal kitabnya ya kita pegang. Al-Quran itu rahasia kenapa menggunakan kalimat kata tunjuk jauh, bukan kata tunjuk dekat. Padahal kan Allah kan lebih dekat dari kita. Penghormatan.
Ai maksudnya, makanya tafsirnya tuh lihat tuh, hadzal kitab, ini Alkitab, maksudnya ini Al-Quran. Makanya tafsirnya ini, bukan zalika. Kalau tafsir boleh. Alladzi yaqra'uhu alaikum, yang mana kitab itu yaqra'uhu alaikum, yang dibacakan atas kalian, rasuli, oleh rasulku. Siapa? Muhammadun, yang namanya Muhammad. La syakka fi, tidak ada keraguan fi, terhadap annahu min indi, bahwasanya Al-Quran itu dari sisi saya. Fa in amintum bihi, apabila engkau beriman kepada Al-Quran, kepada Rasul saya, hadaitukum, apabila kau percaya pada Al-Quran, aku beri hidayah kamu, aku beri petunjuk kamu. Tapi wa illam tu'minu adzabtukum, kalau engkau enggak beriman, enggak percaya, ya aku siksa kalian. Kenapa? Karena kitab ini tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau Allah ngasih hidayah kepada kita, itu bukti sayang. Kita nih masih lihat ada orang ngaji, baca Quran, masih ada pengajian. Kita tahu informasi itu. Allah masih sayang sama kita. Jadi hudan lil muttaqin itu rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau Allah nggak sayang kepada umat Nabi, nggak bakalan mereka itu dikasih Al-Quran. Itu mujizat Nabi yang sampai ke kita. Kalau mujizat Nabi Musa hanya sampai pada Nabi Musa doang dan kaumnya cuma lihat. Bisa belah laut tuh tongkat, bisa mecahin batu keluar air dari tongkat itu. Nabi Isa mujizatnya bisa ngidupin orang mati, ya di zaman dia doang. Bisa nyembuhin orang buta di zaman Nabi Isa doang. Umatnya nggak pakai, umatnya nggak yang punya. Tapi kalau mujizat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, kita masih bisa. Nah, makanya kalau kita pakai mujizat, kita pegang mujizat Nabi, ya, yang namanya Al-Quran, selamat. Karena ini adalah ageng aji, genggaman, ajian yang harus kita genggam. Oh, agomo ageng aji. Nah, ngerti gak sih? Wah, ini bahasa Jawa kromo iki. Ya. Nah, kalau Allah sayang kepada kita, diberikan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman hidup. Ya, kalau pabrik itu sayang kepada konsumennya, maka ditaruh buku panduan bagi pengguna Yamaha atau Honda. Di bawah jok ada buku panduan. Biar motor ini nggak cepat rusak, cara panasinnya begini, perawatannya begini. Dikasih buku panduan. Allah ciptakan manusia, Allah kasih buku panduan hidup manusia. Nih, ojo do kuatir uripmu ning dunyo. Pegang cekelen, ya, yang kuat. Apa? Al-Quran. Tuh. Dan nanti ditanya, ma imamuka, siapa imam kamu? Ya, Quran. Allah. Ora iso moco, mujadin imam ya piye? Baca aja nggak bisa imam. Bohong katanya. Jangankan baca, denger aja nggak seneng. Orang baca Quran, kita kagak seneng, dengerin. Matiin tuh berisik itu. Mic-nya matiin. Gak seneng. Udah kita kagak baca, kuping kagak denger lagi. Coba. Makanya nanti Al-Quran yang Allah kasih itu menjadi hujjatun alaina, ya. Maksudnya apa? Allahumma ja'al Quran hujjatun lana la hujjatun alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujjah pembela kami, jangan sebagai penuntut kami. Tuh Al-Quran itu. Apalagi kalau kita belajar kandungannya. Mau selamat dunia akhirat, hidup dunia sampai akhirat selamat, nih buku panduannya. Kalau Allah nggak sayang sama kita, nggak bakal dikasih ini Al-Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran tidak diragukan sebagai petunjuk buat orang bertakwa. Masalahnya, kita takwa apa enggak? Oh, kita takwa, Bib. Takwa? Iya, takut sama mertua. Wah, ya bener sih takwa. Takut sama pantesan bininya satu. Nah, siapakah orang bertakwa itu emangnya? Insya Allah pada episode berikutnya akan dijabarkan ciri-ciri fisik orang bertakwa. Insya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.